Dan niat baik pemerintah ini disikapi berbeda oleh para pendukung Anies Baswedan. Mereka ramai-ramai mengecam Erick Thohir, PSSI, pemerintah, seolah-olah mereka ini menganggap bahwa upaya dan niat baik pemerintah dan PSSI ini sebagai salah satu upaya untuk mendegradasi warisan dari Anies Baswedan. Mereka menganggap di sini miliknya Anies Baswedan. Mereka berlomba-lomba menyerang dengan segala macam bahwa JIS ini sudah sesuai dengan standar FIFA, rumputnya sudah bagus, semuanya sudah bagus, jadi tidak perlu direnovasi kembali, dan ini hanya sekedar upaya pemerintah untuk menyudutkan Anies Baswedan. Ini yang selalu digaungkan oleh para pendukung Anies Baswedan, bahkan oleh salah satu juru bicara dari Anies Baswedan sendiri. Pemerintah sudah berulang kali memberikan penjelasan, mereka tetap saja ngotot. Namun kengototan mereka yang merasa JIS ini sudah maha sempurna, ini terbungkam oleh surat dari FIFA. Kok bisa FIFA menyurati PSSI dan menyuruh untuk mengganti rumput di Stadion JIS? Dari mana FIFA tahu kondisi rumput JIS tidak layak? Sedangkan FIFA belum menginspeksi ke Stadion JIS. Dan FIFA baru akan datang ke Indonesia pada tanggal 28 Juli tahun 2023. Dilansir dari bola.com, menurut Ketua PSSI, Erick Thohir itu sendiri, menjelaskan bahwa FIFA kemungkinan akan datang ke Indonesia pada tanggal 28 Juli tahun 2023 untuk melakukan inspeksi terhadap calon stadion Piala Dunia U17 2023. PSSI telah mengajukan 8 stadion ke FIFA untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023 di Indonesia pada 10 November-2 Desember tahun 2023, termasuk 6 stadion yang sempat diproyeksikan untuk Piala Dunia U17 2023. Semua stadion akan diverifikasi oleh FIFA. Saya telah mengusulkan 6-8 stadion ke FIFA untuk Piala Dunia U17 2023, ujar Erick Thohir di Persija Training Ground, Depok, pada Sabtu, tanggal 22 Juli tahun 2023, pagi WIB. Jadi FIFA pada akhir bulan ini, informasinya pada tanggal 28 Juli tahun 2023, tetapi hitam dan putihnya belum, mereka akan ke Indonesia untuk melihat data-data yang kemarin kami kirim, ucap Erick Thohir. Lalu, mereka akan verifikasi dan cek. Dari situ, mereka bakal melapor ke FIFA pusat. Kemudian di-screening lagi mana yang akan dipilih, itu prosesnya, terang Erick Thohir. Dan menurut pengamat sepak bola Muhammad Kusnaini bicara soal perihal rumput Stadion JIS. Dirinya menegaskan, biarlah FIFA sendiri yang turun langsung untuk mengecek dan kemudian angkat bicara mengenai rumput JIS layak atau tidak. Cuma memang narasi-narasinya dalam beberapa hal itu selalu dikaitkan dengan FIFA. Itu yang menurut saya kadang keliru, jelas pria yang akrab disapa Bungkus ini kepada Detik Sport, Kamis, 6/7. Karena yang berhak bicara standar FIFA itu ya FIFA sendiri, tegasnya. Bungkus melanjutkan, narasi-narasi, tidak standar FIFA, nantinya dinilai jadi narasi bias. Meski memang, pemerintah dalam hal ini PSSI punya tim-tim khusus untuk merenovasi stadion untuk bisa mencapai standar FIFA, seperti yang sudah dilakukan dalam persiapan Piala Dunia U20 walau batal terlaksana. Biar orang FIFA, technical delegate-nya, yang nanti datang memeriksa dan kemudian mengecek rumput. Itu ada cara mengukurnya, bukan dengan sekadar lihat, ujarnya. Jangan masuk ke wilayah yang bukan wilayahnya mereka, FIFA Red. Sekarang ini jadi bias karena ada narasi-narasi seperti itu, tutupnya. Ini menjadi pertanyaan besar, kok tiba-tiba FIFA kirim surat ke PSSI menyuruh mengganti rumput di Stadion JIS. Ini aneh dan di luar nalar. Angan-angan ini surat dari FIFA bukan FIFA. Apa ya, soal JIS, Jakarta International Stadium. Kenapa sih bangsa ini susah sekali. Kemudian untuk mengakui hasil kerja orang kalau memang baik gitu ya. Ya kalau baik dibilang baik. Kalau tidak baik ya
Coba bayangkan, tiba-tiba dipermasalahkan pintu yang terbuka atau tertutup. Let's say misalnya benar kata Erick Thohir, baru satu yang terbuka, kan perlu dipermasalahkan, ya tinggal buka aja. Apa susahnya? Tapi faktanya enggak. Kemarin waktu saya datang ke stadion ketika pembukaan JIS, oke-oke aja. Kalau selama ini tidak dibuka misalnya pintu tertentu, bisa jadi karena event yang biasa-biasa saja, tapi event yang luar biasa. Kalau soal misalnya ada pagar yang roboh dan lain sebagainya, ya perbaikin saja, ya kan. Tidak berarti kemudian stadionnya tidak layak. Ini orang ya susah sekali mengakui hasil kerja orang. Jadi datang itu tidak dengan niat berterima kasih kepada Anies yang sudah membangun stadion ini, tapi dengan niat untuk mencari kelemahan dan melakukan delegitimasi. Susah sekali kita. Padahal yang bermasalah itu Mandalika. Akses jalan ke Mandalika itu banjir ya. Proyeknya rugi lagi. Meninggalkan utang ya. Itu dia nggak dipersoalkan. Jadi gitu ya. Apalagi ditambahi tingkah buzzer yang apa ya istilahnya, yang meremehkan, mendelegitimasi terus Anies Baswedan. Coba bayangkan ya. Banyak sekali dosanya mereka kepada Anies Baswedan. Tambah hilang tuh dosa Anies karena mereka yang mengambilnya. Karena terus menerus memfitnah dan terus menerus tidak mengakui hasil kerja orang lain.